Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di B4S Drama Official. Teman-teman sahabat petani dimanapun kalian berada. Jadi di belakang saya ini ada kebun ataupun tempat uji coba lahan perkebunan tanaman anggur, teman-teman. Jadi belakang saya ini untuk uji coba tanaman anggur. Dan kali ini di video kali ini kami akan membahas tentang cara mentuning atau cara pembuahan dari tanaman anggur itu sendiri, teman-teman. Jadi di PPS kami ini, di belakang rumah kami ini atau belakang tempat kami di PPS drama ini ada tanaman anggur ini di atas. Lalu untuk pilar-pilar ini nanti kedepannya sebagai tempat penanaman tanaman vanili, teman-teman. Ini masih kami bangun untuk tanaman vanilinya. Di atasnya kami tukang sajang dengan tanaman anggur. Jadi tidak ada lahan yang terbuang sia-sia. Di bawahnya vanili, di atasnya tanaman anggur. Di belakang saya ini ada dua jenis tanaman anggur yang siap dibuahkan atau dituning, teman-teman. Pertama, tanaman anggur dengan jenis impor yaitu Jupiter, dan tanaman anggur jenisnya lokal yang berbuah merah. Jadi Jupiter buahnya merah dan lokal juga merah. Bedanya tanaman anggur impor dan lokal itu biasanya paling sering kita jumpai dengan bentuk buahnya, teman-teman. Untuk buahnya tanaman Jupiter biasa lebih lonjong atau lebih panjang untuk buahnya di tanaman anggur jenis impor yaitu Jupiter. Dan jenis untuk tanaman lokal biasanya cenderung buahnya berbulat, teman, enggak seberapa lonjong gitu. Untuk penanaman tanaman anggur ini cukup mudah, teman. Yang penting kita memiliki media tanam yang bagus. Terus untuk media tanam yang bagaimana untuk tanaman anggur ini? Untuk tanaman anggur biasanya kita di tempat kami ini ya, kita bicara tentang pengalaman kami aja ya, tidak sesuai dengan literatur dari manapun. Jadi untuk media tanam yang kami pakai ini itu campuran dari sekam bakar atau kulit padi yang sudah kami bakar, lalu ada penambahan tanah subur yang dari sungai itu, lalu ada kompos kambing fermentasi. Ketika dicek pH-nya, nanti pH-nya itu kurang lebih 7, teman. Jadi untuk pH tanah media tanam yang kami pakai ini kurang lebih 7. Jadi kenapa kok tanaman kami ini cukup subur di cuaca apapun dan tahan dengan penyakit? Karena bila mana kita menggunakan media tanam yang bagus, otomatis secara otomatis tanaman anggur ini nanti tetap akan tumbuh subur dan terhindar dari banyak penyakit, teman-teman. Jadi yang mempengaruhi dari tanaman anggur tuh tumbuh bagus apa enggak, salah satu faktor yang paling besar yaitu media tanam yang kita gunakan. Bila mana kita menggunakan media tanam yang kurang bagus atau pH-nya kurang dari 7, itu akan tanaman anggurnya tumbuhnya akan kurang baik, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan media tanam yang baik dalam penanaman tanaman anggur ini. Dan ketika tanaman anggur ini sudah mulai terubus atau mulai tumbuh, biasanya kalau pH-nya tetap seimbang 7 terus, pertumbuhannya akan lebih cepat, teman-teman, dibanding dengan yang pH-nya kurang dari 7. Maka dari itu untuk penanaman tanaman anggur ini saya bilang cukup mudah, karena kami di tempat kami sendiri juga memproduksi media tanam yang siap pakai, di mana media siap pakai yang kami produksi sudah memiliki pH 7. Jadi bagi kami untuk penanaman tanaman anggur ini cukup mudah. Jadi contoh untuk penanaman anggur di belakang ini tumbuh subur dan daun lebat. Ini waktunya kita mentuning, teman-teman, atau pembuahan. Untuk tanaman anggur di belakang kami ini berusia kurang lebih 1,5 tahun, teman. Jadi ini baru kami tanam. Untuk tanaman anggur biasanya sudah siap dituning ataupun dilakukan pembuahan ketika berusia 6 bulan, teman-teman. Bila mana
berarti tanaman anggur itu sudah tumbuh dengan subur. Maka dari itu untuk penanamannya kita membutuhkan kesabaran teman-teman dalam tanaman anggur ini. Jadi kurang lebih untuk siap pembuahan itu di usia 6 bulan sejak awal penanaman atau sejak awal tanaman itu sudah mulai hidup teman. Walaupun baru menanam tapi belum hidup atau belum tumbuh semi, itu belum tergolong masuk ke 6 bulan itu teman. 6 bulan saya maksud ketika tanaman anggur yang baru kita tanam itu sudah mulai terubus teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan cukup tepat ketika yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu membutuhkan media tanam yang cukup bagus, yaitu dengan pH kurang lebih 7 teman-teman. Maka dari itu ketika ingin menanam anggur di planter bag ataupun di poly bag, bila ingin tumbuh dengan bagus, gunakan media tanam yang bagus atau yang memiliki pH kurang lebih 7 teman-teman. Dan lakukan pemupukan secara berkala 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali teman-teman. Gitu. Jadi untuk tanaman anggur di belakang saya ini sudah 2 kali kami pruning. Jadi pertama saat bulan 5 kemarin, baru 5 bulan setelah penanaman, karena ini sudah terlalu lebat kemarin di 5 bulan pertama, maka kami pruning dan menghasilkan buah yang cukup banyak kemarin teman-teman. Itu untuk jenis Jupiternya. Lalu ini sudah 1,5 tahun atau sudah 1,5 tahun. Ini waktunya kami turun lagi karena sudah lebat dan sudah menjalar ke semua ini sudah penuh gitu. Jadi nanti ketika kami pruning buahnya semakin banyak karena sudah menjadi banyak gitu. Dan tanaman anggur ini bagusnya diturunin ketika cuaca panas teman-teman. Nah, ketika cuaca panas seperti ini, nggak ada hujan, itu akan memaksimalkan buahnya dan nanti buahnya akan rasanya manis dan akan lebat buahnya. Berbeda ketika di musim penghujan. Ketika di musim penghujan itu kurang bagus untuk melakukan pruning atau pembuahan karena nanti akan banyak buah yang nggak jadi teman-teman. Atau teman-teman bila mana ingin di musim penghujan maupun di musim seperti ini untuk buah, bisa melakukan pembuatan greenhouse atau pembuatan ruang buatan. Biasanya dikasih plastik putih teman-teman atasnya agar sinar matahari ataupun air hujan tidak masuk di dalam anggur, karena tanaman anggur ini ketika musim penghujan atau kena air hujan itu nanti akan daunnya rontok teman-teman. Dan tanaman anggur itu sendiri tidak suka dengan terlalu banyak air ataupun media tanamnya terlalu banyak airnya, maka membutuhkan tempat yang ketika ada air langsung hilang seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya bagaimana cara pruningnya atau pemangkasan daun muda untuk proses pruning agar cepat buah, kita ke video cara pruningnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi proses pruning ataupun proses pembuahan dari tanaman anggur itu ya teman-teman, ini kan memiliki daun yang cukup lebat dan ada pang-pang ataupun tanaman anggur yang masih muda yang menjalar. Nanti kita potong, kita pangkas teman-teman menjadi seperti ini teman-teman. Tinggal batangnya aja teman-teman ya, tinggal batangnya yang batang yang tua-tua nanti. Nah nanti dari batang yang tua ini nanti akan muncul trubus buah atau bunga dari tanaman anggur. Ini masih belum bersih teman-teman untuk proses pruningnya kami. Ini. Tuh.